Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di People Talk bareng sama aku Dina Andromeda. Dan hari ini kita sudah kedatangan, ini pertemuan kedua bareng sama Dr. Henry Saparini. Ibu, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah ya Bu, sehat ya Bu. Dan tentunya beliau ini adalah pakar ekonomi makro dan juga ekonom senior Core Indonesia, sekaligus pendiri dari Core Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius. Wow, serius tapi santai tapi asik ya Bu. Kita akan membahas tentang kemampuan bertahan UMKM di era new normal. Tapi sebelumnya, insan muda, seperti biasa, kita protokol kesehatan dulu Bu, biar kita enak ngobrolnya. Kita buka masker, kita pakai dulu hand sanitizer. Kita pakai. Teman-teman insan muda jangan lupa ya, pokoknya kalau misalnya mau beraktivitas tetap harus menjunjung tinggi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, terus juga jaga kebersihan. Nah, oke. Nih Bu, aku buka dulu ya Bu. Aduh, alhamdulillah ya. Ini pembahasan hari ini insan muda Bu, kita ngomongin kemampuan bertahan UMKM di era new normal. Kemarin kita di episode sebelumnya kita membahas secara global perekonomian ya, dampak dari pandemi ini secara global di ekonomi ini seperti apa. Tapi kalau sekarang kita lebih mengkerucut, aku pengen tahu sih sebenarnya keadaan kondisi UMKM di saat pandemi ini seperti apa. Karena bisa dibilang Bu, UMKM ini kan memang sangat-sangat berkontribusi buat perekonomian Indonesia Bu ya. Iya. Ya, gimana Bu? Ya, jadi kita kalau topik hari ini pas banget gitu ya. Karena memang kalau kita melihat tren, sebenarnya ekonomi Indonesia itu semakin lama semakin tulang punggungnya itu adalah UMKM. Jadi kalau dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu itu porsinya UMKM terhadap kue ekonomi Indonesia itu hanya sekitar 42% gitu. Sekarang sudah 60%. Artinya 60% ekonomi kita itu didrive oleh UMKM. Jadi kalau UMKM kita ini tidak segera diselamatkan gitu, maka 60% dari kue ekonomi kita ini sebenarnya sangat bermasalah gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana dengan pandemi ini, untungnya ya UMKM itu kan memang punya karakteristik, dia itu sangat agile, jadi dia sangat fleksibel. Jadi kalau sekarang ini jualannya, kemarin misalnya jualan barang yang waduh ini begitu COVID nggak laku, dia tutup, gampang aja dia ganti produk yang lain. Nah, jadi itu yang membuat mereka dari sisi tingkat kebangkrutan itu sangat tinggi, tetapi tingkat untuk muncul kembali itu juga sangat tinggi. Jadi munculnya UMKM baru dengan tingkat bangkrutnya UMKM itu sama, karena tadi mereka punya fleksibilitas. Tadinya jualan baju, begitu COVID jualan masker, gitu kan. Jadi tadinya jualan makanan siap saji, begitu COVID dia frozen gitu. Jadi betul-betul dia punya karakteristik yang begitu. Nah, jadi kalau ditanya kira-kira benar nggak ini kalau UMKM ini akan jadi penyelamat ekonomi kita? Ya iya. Karena itu tadi 60% ya Bu ya? Satu, 60%-nya. Yang kedua, dia memang akan mencari cara, dan memang sangat mudah kalau itu perusahaan besar mau merubah dari satu perusahaan produk ke produk yang lain, rapatnya aja bisa 4 bulan gitu kan. Tapi kalau UMKM dia kan tinggal diputuskan malam itu, ya udah besok kita kulakan, kita beli gitu aja. Nah, jadi genting gitu kan. Betul. Jadi UMKM itu akan jadi penyelamat, memang betul, karena itu tadi sifatnya. Terus kemudian juga yang perlu kita lihat adalah bukan hanya sekedar menyelamatkan, karena UMKM ini kan sektor yang nggak ada barriernya atau nggak ada batasan, semua orang boleh masuk, ya kan? Kalau kita mau masuk ke industri besar, itu kan batasannya banyak ya. Tapi kalau UMKM, siapa aja, Mbak Dini aja tiba-tiba besok mau jualan kue bisa, jadi nggak ada restriksinya gitu. Jadi karena itu maka mereka akan muncul sekali banyak inisiatif-inisiatif dari UMKM ini
untuk memanfaatkan peluang. Jadi kalau sekarang di di grup-grup gitu kita ditawari, ini ada tawaran WA group misalnya, ini ada cabe, besok lagi ada olahan daging, besok itu luar biasa. Jadi memang itu kekuatan kita. Jadi kalau balik lagi, apakah ini akan bisa menyelamatkan kita? Iya. Karena kekuatan satu lagi adalah penduduk kita 270 juta. Ya, jadi kalau misalnya impor juga dipersulit, ekspor juga masih belum bisa, maka domestic market pun akan luar biasa tadi yang bisa dinikmati oleh UKM tadi gitu. Beda dengan UKM Korea misalnya. UKM Korea itu mereka yang sekarang investasi ke Indonesia. Atau UKM-nya Jepang yang mereka menjadi subkontraktornya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi level UKM-nya itu beda. Kalau di kita ini kan UMKM tetapi M-nya itu paling besar, M yang di depan, jadi mikro. Ini bukan menengahnya, mikro, dan definisinya juga sangat loose ya, karena UMKM itu 0 sampai 99. Jadi yang mikro itu sampai 5, kemudian yang kecil itu sampai 20, terus yang menengah itu 20 sampai 99. Nah, jadi dari sisi batasan itu aja ya memang betul 99 di Indonesia kalau kita bilang karyawannya berapa? 99. Wah, udah gitu kan. Jadi memang definisi itu beda. Kalau negara lain ada yang sampai 300 untuk UMKM gitu. Nah, jadi balik lagi kita bersyukur kita punya pasar yang besar. Kita juga bersyukur karena UMKM ini selama ini jadi penyelamat krisis 98, krisis 2008 dan sekarang ini krisis karena Covid gitu. Jadi kita sangat yakin bahwa ekonomi kita akan bisa ditopang gitu ya kalau UMKM ini diberikan kesempatan. Nah, itu makanya harapan kita kemudian akan ada stimulus dari pemerintah untuk bisa mendorong UMKM. Ini aku sempat baca juga ada tercatat di sini Bu sekitar 37.000 pelaku usaha menengah kecil dan mikro ini melapor ke kementerian karena memang terkena dampak dari Covid. Nah, berarti dengan UMKM adalah penopang perekonomian Indonesia, berarti hadirnya Covid ini mulai menggemparkan perekonomian. Pasti, karena jumlah UMKM kita kan sekitar 60 juta. Jadi kalau 37.000 ya adalah mungkin yang kelas menengah mereka sudah terkena, kemudian mereka akan menutup. Ya gampang aja misalnya ada rumah makan, kan itu UMKM. Kemudian dia harus tutup dulu. Tuh dia kan termasuk UMKM. Terus kemudian ada konveksi yang sekarang ini tidak bisa bekerja, misalnya dengan 50 tenaga kerja, itu kan juga UMKM. Jadi banyak yang mereka itu harus menutup dan sebenarnya peluang mereka untuk berpindah ke bisnis yang lain itu juga sangat besar. Berpindah dengan bisnis yang lain berarti bisa dibilang juga Bu dengan terkait tren baru atau masa new normal sekarang nih, bisa dibilang transisinya ya Bu ya berarti ya. Ini gimana Bu tanggapan Ibu mengenai tren baru masa new normal untuk sektor UMKM yang Ibu bisa bilang tadi kalau UMKM kita tuh fleksibel sebenarnya Bu ya. Nah, itu seperti apa Bu tanggapannya? Jadi karena fleksibilitas tadi kan banyak lembaga yang merepotkan ada sektor-sektor yang akan mendapatkan dampak positif, tapi ada yang terkena dampak negatifnya. Itu kan ada report secara global. Nah, ada sektor-sektor yang itu akan growing gitu. Misalnya apa di era Covid ini? Satu, kesehatan, gitu kan. Jadi UMKM kan akan banyak yang kemudian masuk ke situ kan. Mbak Dini juga tahu tiba-tiba ada yang jualan jahe merah sudah pon-pon. Terus macam-macam yang terkait itu, yang terkait dengan kesehatan atau menyediakan vitamin C dan sebagainya dan sebagainya. Terus kemudian ada sektor pangan. Nah, sektor pangan itu juga sektor yang growing pada era pandemi ini karena demand-nya juga besar gitu ya. Tidak akan ada pengurangan makan sebenarnya kan. Nah, yang sebenarnya peluang bagi industri pertanian itu karena kemarin sumber impor kita seperti di China dan sebagainya mereka itu juga ada Covid. Amerika yang kita juga impor buah-buahan gitu terkena Covid kan impor kita jadi terbatas. Nah, semestinya itu di domestic produknya itu buah-buah lokal itu kan bisa kemudian
dipasarkan tidak dengan pemasaran yang normal, tetapi pemasaran yang dikaitkan dengan mari kita menyelamatkan diri kita dan diri masyarakat secara luas. Misalnya itu tolong dong ini dibeli, ini biasanya mensupport perusahaan besar tapi jeruknya sekarang nggak terserap. Nah itu kan juga mestinya bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi di era new normal ini, new normal itu kan tidak hanya semestinya behavior dari konsumen yang berubah, tetapi juga akhirnya menuju kepada sisi produsennya tadi, UKM tadi yang tadinya tidak tahu bahwa ternyata ada peluang di sektor pangan, ambil sektor pangan gitu. Yang tadinya mungkin di sektor yang kayaknya mau baliknya lama deh, misalnya pariwisata, ya oke lah kita masuk ke yang lain dulu gitu. Jadi berarti bisa dibilang yang tadi Ibu bilang kalau tren baru atau new normal ini karena UMKM fleksibel sifatnya, bisa dilihat yang growing itu yang mana, kayak sektor kesehatan, pangan, terus untuk perdagangan kayak kerajinan gitu masih bisa nggak ya Bu? Kerajinan, kebudayaan. Ya sebenarnya kalau untuk kerajinan itu dari sisi spending seseorang atau belanja seseorang itu kan pada level yang lebih di bawah. Jadi itu ada, tetapi untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga. Jadi kerajinan bukan kerajinan art ya, tapi ini lebih untuk yang dipakai, misalnya kebutuhan utama yang akan digunakan gitu. Oke, nah kita tadi membahas UKM secara untuk tren baru atau new normalnya. Balik lagi ke globalnya sendiri, berarti Bu, dampak perekonomian negara secara global ketika UMKM ini sedang melemah. Bisa dibilang kondisinya sekarang sudah bisa dibilang ya sedang melemah gitu maksudnya Bu. Ini gimana Bu? Kembali lagi Bu. Kalau kita melihat, kebetulan kemarin saya juga ada seminar dengan beberapa negara ya. Ternyata di banyak negara itu fokus untuk penyelamatan ekonomi itu hanya pada UMKM. Ya, jadi kalau kita bicara tentang stimulus ekonomi, itu fokusnya bukan kepada perusahaan besar, tapi fokusnya kepada UMKM. Kenapa? Karena nanti akan ada multiplier efeknya. Jadi akan ada efek dominonya. Misalnya yang pertama, tahap pertama kan kita udah diskusikan pada episode yang sebelumnya itu kan, kita bicara tentang menyelamatkan konsumsi rumah tangga gitu dengan diberikan BLT. Nah, kalau BLT ini diberikan kepada masyarakat, dana fresh money, kemudian mereka gunakan untuk belanja. Nah, yang disupport itu adalah UMKM-nya. UMKM ini kemudian akan ada gelindingan permintaan, ya, terus akan meningkat, dan kemudian mereka juga akan belanja produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan besar. Nah, jadi kalau kita lihat di Korea, kita lihat di Vietnam, ternyata nggak ada stimulus besar untuk yang jumlahnya gede itu untuk perusahaan-perusahaan besar, enggak. Tapi justru malah fokus kepada UMKM. Jadi itu tadi, mereka lah yang harus diselamatkan terlebih dahulu gitu. Nah, apalagi di kita yang tadi 60 juta jumlah. Banyak. Dan juga porsi terhadap ekonomi kita itu sampai 60% gitu. 60%. Nah, berarti tadi Ibu membahas stimulusnya juga nih ya, insan muda. Kita berarti bisa obrolin masalah kebijakan pemerintah ya Bu ya, untuk memberikan stimulus kepada penggiat UMKM, misalnya kayak mungkin pedagang kaki lima atau kios pasar, bengkel, atau enggak kalian yang lainnya, ruko-ruko. Pemerintah sendiri mempunyai kebijakan apa Bu untuk UMKM sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini? Kemarin itu kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk UMKM, memang dari sisi alokasi disebutkan udah cukup besar gitu. Tapi alokasi terbesar adalah pada pengurangan pajak. Sementara kalau kita tahu untuk mendorong ekonomi itu kan uang harus digelontorkan. Kalau pengurangan pajak itu kan kamu nanti nggak perlu bayar. Nah, jadi ini ada satu kolam yang semestinya kita guyurin air, tapi kalau dengan stimulus pajak artinya kamu nggak usah guyurin air deh. Jadi airmu masih ada, tetapi ini kan tetap nggak ada uang yang bisa digelontorkan. Nah, semestinya harus ditambah dengan bagaimana ini menggelontorkan kepada mereka. Jadi anggaran stimulus pemerintah yang sangat besar, lebih dari 600 triliun, harus bisa dijawab berapa yang itu akan menjadi captive market atau yang menjadi pasar
pasar yang pasti gitu ya, pasar yang pasti bagi produk-produk UMKM. Nah, kita udah diskusikan sebenarnya kemarin ya, bahwa misalnya BLT ya, atau bantuan pemerintah itu tidak harus produknya adalah produk yang diproduksi oleh industri besar atau perusahaan besar, tetapi itu bisa diproduksi oleh UMKM gitu, sehingga UMKM ini pasti karena dia memproduksi sesuatu yang akan dibeli oleh pemerintah. Nah, ini mestinya yang harus kita bangun ya, stimulus itu yang harus dibangun, bukan hanya dari uangnya, dari APBN yang digelontorkan, tetapi dari kebijakan pemerintah ya, untuk mendorong pemerintah daerah itu bagaimana menyerap produk-produk dari dalam negeri. Terus kemudian stimulus bagi UMKM dengan mengelola kebijakan perdagangan misalnya. Kalau yang UMKM sudah bisa memproduksi, semestinya dengan alasan dalam tanda kutip ya, dengan alasan COVID-19, impornya ntar dulu deh, kan ini dalam negeri udah ada. Nah gitu. Jadi stimulus pemerintah itu tidak hanya dilihat dari berapa uang yang digelontorkan, tapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah agar uang tadi yang digelontorkan itu pun akan balik. Ya, kemarin kita udah diskusi misalnya pemerintah menggelontorkan kepada BUMN, misalnya antara lain Garuda. Nah, Garuda mesti harus ada skema, harus menyampaikan kepada pemerintah dari guyuran 5 atau 8 triliun itu berapa yang digunakan untuk menyerap produk-produk dari UMKM. Gitu kan, mestinya kan harus begitu. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang bisa dilakukan. Namanya pemerintah itu kan punya senjata ya. Jadi senjatanya mau diarahkan kemana, dengan cara apa. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan UMKM. Jadi kenapa negara-negara maju tadi fokusnya kepada UMKM? Karena itu tadi sebenarnya bisa banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka dengan lebih ada kreasinya gitu. Iya, berarti stimulusnya sendiri tadi Bu bisa diulang, berarti kebijakan pajak ya Bu ya. Terus juga BLT yang tadi sudah digelontorkan akan seperti apakan ya untuk UMKM sendiri yang akan tentunya kembali lagi ke pemerintah ya Bu ya. Terus kebijakan impor dibatasi untuk mendukung UMKM kita ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu yang bisa menambah booster lagi nih. Jadi itu tadi kemudahan bagi UMKM tadi, bagi mereka itu memproduksi itu bisa kok, mereka bisa berkompetisi. Yang problem adalah market. Balik lagi ke market ya. Itulah kebijakan sehingga ada celah pasar untuk UKM tadi. Misalnya kita bicara tentang kosmetik. Kosmetik kan bukan hal yang sulit untuk membuat kosmetik. Maka buatlah kebijakan sehingga pasar domestik itu punya preferensi terhadap produk domestik. Nah, jadi hal-hal yang begitu gitu. Misalnya di setiap kementerian itu kan mereka juga ada dana-dana yang untuk ke daerah atau untuk tamu. Berapa yang itu dipastikan bahwa itu akan membeli produk-produk UKM. Jadi gitu loh. Jadi tidak harus mereka itu dikasih uang, tapi kasih market sehingga mereka terus bisa berusaha tadi mencari mana yang bagi dia itu paling profitable, mana yang paling berdaya saing. Oke, gak cuma dikasih materi atau uang, tapi kasih market itu ya pasarnya. Itu poinnya berarti. Nah, kalau ini tadi membahas tentang kebijakan pemerintah atau stimulus atau bisa dibilang peta memberikan peluang terhadap penggiat UMKM. Kalau sekarang mungkin Ibu bisa memberikan stimulus apa sih yang harus dipunya oleh UMKM ini agar bisa tetap bertahan, tetap bisa mengikuti zaman dan bisa laku di pasaran juga. Strategi kali ya. Strategi UMKM. Bagaimana cara UMKM ini bisa bertahan gitu ya? Tentu yang pertama, mereka itu sebenarnya sudah punya insting. Mereka paling tahu pasar itu karena dia sudah bergelut di situ lama. Yang kedua, tentu di era yang sekarang ini UMKM itu juga harus melek digital, melek teknologi. Jadi dengan begitu dia akan menambah informasi ya, akan ternyata market sekarang seperti ini, senengnya gitu kan. Ternyata sekarang ini ada peluang-peluang seperti ini. Nah, jadi mencari peluang-peluang pasar yang baru, karena sifat dari UMKM itu kan imitate, nyontoh gitu. Jadi tidak perlu ada research and development. UMKM itu dia tuh
menjadi bertahan, menjadi besar karena mencontoh, gitu, mengimitasi gitu, mengimitate gitu. Jadi kalau ada, oh aku juga bisa tuh kalau kayak gitu. Tapi bukan copycat ya Bu ya? Kalau kayak nyontoh banget juga kayak, aduh gitu punya ide tapi dicontohkan gimana gitu? Enggak, ini kan inspirasi kan. Jadi baik. misalnya ada kita lihat bahwa oh ternyata di luar negeri itu orang makan daging ya. Oh makan dagingnya tuh tipis-tipis, begitu bisa jadi ini, oh ikan. Kalau kita dapat oleh-oleh dari orang yang ke Thailand misalnya kan itu ada ikan yang tipis-tipis sekali, tinggal dimakan gitu aja. Kita mesti bisa bikin kayak begitu dengan taste-nya, taste Indonesia misalnya. Kalau Indonesia berarti ikan cuek mungkin yang jadi tipis. Kalau ikan peda gitu. Juhi ya. Juhi. Nah kan kalau di Amerika ada namanya beef jerky. Beef jerky itu kan sama, sebenarnya sama dengan dendeng itu kan sekarang yang ada dendengnya begitu, tebal gitu kan. Kalau itu pakai mesin ditipiskan, rasanya kan bisa macam-macam. Satu rasa rendang, satu rasa empal gentong, satu rasa gudeg, satu rasa macam-macam gitu. Itu bisa menjadi peluang bahwa oh kita mestinya jangan bikin gitu lagi. Nah jadi itu yang harus dilihat karena sekarang sebenarnya kalau tadi saya bilang ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Jadi sebenarnya kemampuan berkonsumsi itu masih cukup ya, cukup besar. Kelas menengah ke atas itu masih cukup besar lah. Nah jadi kalau ada barang-barang yang baru gitu kan, UMKM itu bisa terus berinovasi dengan teknologi yang sebenarnya tidak terlalu sophisticated gitu, tidak perlu besar, tapi tadi buka wawasan, ya. Jadi buka wawasan, oh, ternyata bisa begitu. Apa gunanya sekarang ini penetrasi internet kita sangat tinggi gitu ya? Tapi kalau cuma dipakai buat baca-baca, gitu. Nonton drakor. Tapi kan sebenarnya kalaupun nonton drakor kan di situ juga ada yang jadi inspirasi gitu ya. Nah jadi kita bisa browsing apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah jadi melek itu tadi karena kalau kita lihat ya data penetrasi internet di kita, lulusan SMA itu 86% itu melek. Internet. Lulusan SD pun itu 36% itu melek internet. Jadi artinya kita sebenarnya tidak bermasalah bagi usaha mikro tadi karena dia juga udah pegang gadget. Tapi balik ke SDM-nya mungkin Bu. Kalau untuk gadget kita bisa lihat mereka bahkan bisa bikin foto sendiri dikasih dengan pakai aplikasi apapun yang mereka bisa dan kemudian bisa dibuat, tidak harus sekolah kan itu kan. Jadi anak-anak itu SMP gitu udah bikin macam-macam. Jadi artinya kalau itu dimanfaatkan teknologi tadi untuk mencari inspirasi baru dan kemudian berinovasi. Ya, misalnya adanya singkong nih di sini gitu. Nah, kita pakai tren baru bahwa sekarang orang itu kepengen balik ke makanan-makanan yang lebih sehat, kan gitu kan? Betul, Salah satunya singkong. Diapain ya? Nah, baru itu cari informasi-informasi sebaiknya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya peluang itu sangat banyak, Mbak. Itu baru kita untuk makanan-makanan kecil ya. Belum kita ngomongin yang lebih gede. Ada di perikanan, dan lain-lainnya itu juga banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bisa dibilang gini Bu, strateginya kalau misalnya UMKM kayak atau enggak pengusaha kayak sekarang ini yang kemarin curhatan teman sih Bu ini Maya. Kemarin teman ada usaha dia di wedding kan untuk kayak pengusaha dekorasi dan segala macam. Demi untuk kebutuhan yang lainnya memang mereka langsung pindah haluan menjual makanan yang memang makanan lebih banyak dikonsumsi sama orang dan segala macam. Jadi bisa dibilang sekali kalau UMKM di era sekarang seperti ini untuk bertahan harus melihat peluang lagi, inovasi lagi, mengikuti teknologi ya Bu ya. Dan kalau ngomongin soal teknologi nih Bu, apakah ada kebijakan pemerintah kayak mungkin campaign mengenai kerjasama UMKM untuk mensosialisasikan digital gitu untuk usahanya, ada nggak sih Bu?
sosialisasi dari pemerintah. Ya, sebenarnya banyak program-program pemerintah untuk mendorong munculnya wirausahawan baru, ya dengan mengenalkan digital, atau kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta yang mereka dengan CSR-nya untuk mendorong itu, yang tadinya mereka memasarkannya belum digital menjadi digital, atau dalam sisi produksi tadinya belum menggunakan digital sekarang digital gitu. Tapi tidak harus juga begitu, Mbak. Tidak harus menggunakan teknologi kita harus segera melompat ke 4.0 misalnya gitu kan, nggak harus begitu. Tapi mungkin baru dari pemasarannya aja yang kita pakai digital, atau dari cara mendapatkan pinjamannya yang sudah menggunakan fintech misalnya begitu. Jadi sekarang ini UMKM sebenarnya sangat dimudahkan ya dari sisi pendanaan. Kalau dia bisa memformulasikan ide, kemudian bisa menawarkan, banyak sekali platform yang bisa menawarkan, misalnya saya mau bikin peternakan nih gitu, saya punya kenalannya, dia punya segini, terus bibitnya saya dari sini, hitung-hitungannya menjadi begini, siapa yang mau ikut invest? Sekarang sudah sangat biasa kayak gitu. Itu dari sisi modal. Dari sisi marketing kita sudah sangat ngerti lah bagaimana cara memasarkannya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak muda itu mereka harus memanfaatkan semaksimal mungkin cara berpikir tadi untuk berinovasi tadi. Dan kunci yang lainnya adalah jangan pernah berpikir bahwa harus bekerja sendiri, karena kita kan tahu bahwa sekarang itu kita di era sekarang ini kolaborasi itu menjadi garis bawah gitu ya. Jadi tidak harus kalau saya mau bikin masker itu kemudian yang melukis di maskernya itu harus saya. Enggak, ide dari saya. Tapi saya bisa mengajak orang dan kita akan sharing. Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi roh dari ekonomi kita kan. Apa? Gotong royong. Ya, jadi kita menikmati ini secara bersama. Nah, jadi saya rasa banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi ada Covid nih, kita pesimis enggak. Kita tidak perlu sedemikian pesimis ya. Kalau tinggalnya mungkin di Singapura gitu, bolehlah pesimis karena apa? Di sana marketnya nggak ada, gitu ya. Dan di kita ini marketnya tuh masih sangat luas. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan gitu. Yang paling penting sekarang ini kolaborasi insan muda ya. Oke. Nah, Ibu kalau misalnya untuk internal sendiri UMKM, untuk yang tadi bisa dibilang ingin bertahan, ingin maju, ingin berinovasi, pasti kita dalam internal sendiri harus punya evaluasi ya. Evaluasi seperti apa sih Bu yang harus dihadirkan oleh internal UMKM agar usahanya memang bisa panjang gitu, apalagi mungkin sekarang di masa pandemi, setelah ini dan kedepannya akan seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19, mestinya ini dijadikan momentum untuk siapapun, ya oleh pemerintah, ya perusahaan besar, individu, termasuk UMKM, ya. Karena kondisi seperti COVID ini bisa jadi akan berulang. Nah, jadi kalau kondisi kayak begini, apa yang harus saya lakukan? Tadi misalnya, saya harus lebih fleksibel, gitu. Yang kedua, saya harus mencari informasi yang lebih cepat, atau yang lain-lainnya. Jadi kemampuan itu yang prasyarat yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih yang mesti dilakukan? Harus tahu tadi peluang-peluangnya. Ya, jadi melihat sebenarnya mendengarkan diskusi seperti ini mestinya juga menjadi satu masukan bahwa oh ternyata yang akan tetap growing itu sektor-sektor ini gitu ya. Mungkin secara ekonomi nggak punya background ekonomi, tapi itu kan common sense ya, pemahaman yang umum gitu bahwa oh kalau kayak gitu berarti saya ke arah sana gitu. Oh sekarang pemerintah kok akan melakukan standarisasi, gimana ya caranya bikin standarisasi? Saya mestinya bisa karena saya punya kemampuan begini atau saya punya kenalan begini gitu. Nah, jadi harus tetap dinamis ya. Jadi tidak karena kita tahu kan sekarang ini era disruption gitu. Jadi jangan sampai orang lain yang mendisrupt kita, karena kadang-kadang kita juga mendisrupt diri kita sendiri kan. Dulu tenang-tenang bisa jualan seperti ini, tiba-tiba ada orang lain, kita harus mendisrupt diri kita sendiri, merubah walaupun bukan karena orang lain gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, melakukan evaluasi tadi ya,
berarti selama ini bisnis saya itu hanya short term nih. Saya harus nyari yang peluangnya itu lebih long term, misalnya begitu. Jadi bisa berkelanjutan bisnis saya. Jadi dengan adanya COVID ini membantu, sangat membantu mengevaluasi dari masing-masing usaha gitu, Mbak. Semuanya Bu yang evaluasi dari pemerintah, UMKM-nya sendiri dan semua sektornya Bu. Nah, ngomongin soal sektornya lagi nih Bu, yang tadi Bu bilang kalau sebenarnya yang besar itu adalah sektor pertanian ya Bu ya, pertanian, sektor pertanian dan juga peternakan ya Bu ya. Nah ini bagaimana sektor pertanian dan peternakan apa ya bisa dibilang untuk lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi atau bisa dibilang lebih bertahan lagi gitu Bu, di masa pandemi ini. Jadi yang pertama dari sisi karakteristik, memang UMKM kita itu beda dengan UMKM di negara lain. Mungkin di negara lain jumlah UMKM itu 99%, di kita juga 99%. Tapi tadi dari sisi besarannya, dari sisi sektornya juga beda. Di kita sebagian besar UMKM memang di pertanian perdagangan tadi kan. Nah, jadi bagaimana ke depannya? Pertanian, peternakan itu kan pangan. Dan pangan itu tidak akan pernah turun. Kalau kita melihat dari tren data, ternyata impor kita untuk bahan makanan itu trennya luar biasa melonjak tinggi. Jadi kita kelas menengahnya bertambah banyak, tetapi tidak mampu untuk mensuplai dari dalam. Nah, jadi kalau pertanyaan Mbak Dini, gimana dengan untuk sektor itu? Berarti ini ada peluang yang sangat besar. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat misalnya nih, kita bicara sapi. Ya, daging sapi kita itu impor setiap tahun itu tumbuh tinggi, harganya juga sangat tinggi. Nah, bagaimana caranya? Apakah itu jadi peluang juga bagi kita? Tidak usah bicara tentang peternakan besar, tapi peternakan yang kecil. Atau ayo kita dorong nih, jangan-jangan kita tidak sapi nih, karena kalau sapi kita nggak punya bibitnya, tapi jangan-jangan kerbau nih, gitu misalnya gitu. Jadi itu juga di sektor peternakan yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah, bahwa keunggulan kita ada di mana nih, kita diambil gitu. Nah, itu untuk kebutuhan protein. Belum lagi kita bicara perikanan, ya kita punya ikan, karena katanya kita negaranya itu kan negara yang maritim, sebagian besarnya laut. Tetapi produksi untuk bahan baku dari laut itu yang terbesar justru Thailand. Ya, nah, sekarang diikuti oleh Vietnam. Terus kita di mana ini yang mengolahnya? Karena kita akhirnya betul-betul mentah sekali, kemudian kita ekspor. Nah, ini kan harus kita pikirkan. Keunggulan kita itu memang sumber daya alam. Tidak perlu kita ingkari itu. Nah, tinggal bagaimana sumber daya alam tadi ditambah keterampilan, ditambah dengan teknologi, kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, itu yang harusnya kita buat. Nah, jadi kalau di peternakan, ya, yang kedua adalah jangan lupa tadi kan kita bicara tentang kolaborasi. Nah, jadi kita kan bikin peternakan tadi yang kebutuhannya sebenarnya sangat besar, kan kita bisa berkolaborasi. Ya, kita bisa mengkolaborasikan modal, mengkolaborasikan peternak, gitu ya, dan kemudian bergeningnya itu kan menjadi besar. Kita punya roh ekonomi kita adalah koperasi. Nah, jadi dengan kekuatan yang besar ini, kemudian kita punya bergening untuk mereka pemodalnya atau bergening kepada pasarnya, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang peluang di sektor ini, mau size-nya besar, Mbak, konglomerat, maupun size-nya itu mikro kecil, itu sektor yang sangat-sangat terbuka untuk dilakukan itu. Kolaborasi lagi berarti Bu, kembali lagi ya Bu ya. Jadi kan anak-anak muda nih banyak. Jadi ada di satu daerah dia bikin peternakan, yang satu usahanya bikin peternakan, yang satu usahanya pemotongan. Ya, dengan packaging, yang satu adalah untuk logistik. Ini kan satu ekosistem. Gitu, yang dipikirkan anak-anak muda gitu ya. Nanti masyarakat sekitar dia akan menjadi followernya saja, tapi yang memikirkan tuh pionir-pionir ini tadi loh. Itu. Jadi perputaran ekonomi juga berjalan dengan baik, kolaborasi, memberdayakan
bisa dibilang juga memberdayakan peternak-peternak lokal juga ya, petani-petani lokal juga ya. Jadi maju bersama, sukses bersama. Cuan lagi. Oke. Nah, Ibu, ini aku ada artikel juga yang berbicara populasi. Sebenarnya ini udah dibahas juga sih Bu kayaknya. Populasi UMKM di Indonesia kan sekitar 64 juta ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Bisa dibilang berarti memang pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, iya Bu ya. Kita harus betul kerja sama ya Bu ya. Dan menanggapi pernyataan tersebut, apa ya Bu kira-kira yang bisa ditanggapi dari pernyataan tersebut kalau misalnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama, baik itu lembaga sosial, pemuda, dan seluruh sektor untuk bisa sama-sama maju dan bisa sama-sama terlepas dari lemahnya sektor perekonomian akibat dari COVID ini. Ya. Memang tidak boleh pemerintah justru harus yang melakukan semuanya ya, apalagi kalau pendekatan untuk UMKM ya, ini kan pendekatan bisnis Mbak, ya, bukan pendekatan birokrasi, sehingga pemerintah itu cukup menjadi regulator, inisiator gitu ya, yang membuka jalan gitu. Jadi misalnya tadi kita bicara UMKM untuk kita udah ada nih batik bagus-bagus, udah ini pemerintah yang mencarikan jalan, gitu. Nah jadi ada kolaborasi tadi. Jadi siapa yang memproduksi, siapa yang menginisiasi, kemudian siapa yang akan mempromosikan. Nah, jadi kemudian kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang non pemerintah tadi menjadi kunci juga, dan itu tidak hanya di Indonesia. Ya, kita misalnya kalau lihat di Bangladesh kita kenal ada Grameen Bank gitu kan, awalnya kan bukan dari pemerintah itu. Jadi ada inisiatif untuk menyiapkan pembiayaan bagi usaha mikro dengan tanggung renteng. Nah itu kan kolaborasi pemerintah tadi dengan organisasi-organisasi yang non pemerintah tadi, NGO tadi. Nah yang harus didorong pemerintah adalah menyiapkan kebijakannya sehingga lembaga-lembaga ini trusted, bisa dipercaya oleh masyarakat untuk saya pengen bantu UKM nih tapi saya nggak bisa langsung. Oke, ini banyak sekali lembaga yang bisa diajak kerjasama. Nah, jadi memang harus ada pembagian kerjasama tadi ya di dalam satu ini, karena 60 juta UKM ini kan tidak mudah juga, dan kita berharap bahwa UKM yang ada adalah UKM yang produktif tadi, UKM yang produktif, UKM yang berdaya saing gitu. Jadi tidak UKM yang sekarang bangkrut besok muncul lagi, besok bangkrut lagi, bukan begitu, tapi UKM yang juga akan terus membaik. Misalnya kolaborasi juga dengan universitas. Universitas sudah ada risetnya, kemudian UMKM-nya ini yang akan mempraktekkan. Misalnya tadi tomat gitu. Kalau di kita kan adanya cuma tomat Mbak, gitu. Tapi kalau kita di negara maju, kita udah ada nih tomat merek Dini. Ya, jadi di situ ada karena dia kandungan vitamin C-nya sekian, A-nya sekian. Tapi kalau tomat merek Henry beda lagi karena kandungan itu dari riset kemudian disampaikan kepada petani yang memproduksi. Nah, ini kan juga kolaborasi yang seperti ini yang diperlukan agar nilai tambah yang dihasilkan UKM tadi menjadi betul-betul cukup tinggi dan bisa berdaya saing. Oke, wow, luar biasa sekali hari ini obrolannya Insan Muda. Dimana semoga obrolan hari ini Insan Muda bisa memberikan input untuk teman-teman, apalagi mungkin yang punya usaha dan yang bisa dibilang usahanya sekarang lagi terkendala, tapi dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Henry bisa lebih memicu lagi untuk terus berinovasi dan tetap semangat. Nah, kayaknya obrolan kita sudah selesai Ibu ya, nggak kerasa ternyata. Tapi mungkin Ibu ada yang mau disampaikan sekali lagi untuk closing statementnya sendiri dan harapannya seperti apa Bu untuk kemampuan bertahan UMKM di era new normal ini. Iya Mbak, jadi kemarin kan kita juga udah diskusi ya, kita banyak peluang-peluang yang harus dilakukan gitu ya. Lembaga-lembaga non pemerintah tadi harus juga lebih aktif ya, tidak hanya aktif tetapi juga membangun dirinya agar bisa dipercaya tadi. Nah misalnya di dalam corona kemarin dari sisi kesehatan banyak sekali yang membantu dari sisi kesehatan. Nah sekarang kan sudah masuk ke
sisi ekonomi gitu ya. Kita masuk ke new normal, mau tidak mau kita harus masuk ke wilayah normal tapi dengan gaya baru ya, dengan gaya baru. Nah, mari kita dorong banyak lembaga ini juga ya, baik individu maupun organisasi ini berkolaborasi untuk mendorong UMKM tadi, empowering gitu. Nah, ini kita sudah mau memasuki Idul Adha misalnya gitu. Kita bisa empowering untuk kolaborasi antara peternak-peternak dengan lembaga-lembaga ini untuk mengembangkan mereka ini di era Covid. Nanti sudah lewat dari masa Idul Adha, ini mau masuk pendidikan. Kita akan ada lagi kolaborasi untuk mendorong agar si UKM ini juga terlibat, ya, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sehingga dia sendiri usahanya juga menjadi lebih produktif. Masalah pemerintah yang tadi itu banyaknya orang tidak bekerja juga bisa terserap gitu ya. Dan anak-anak muda itu kemudian juga berani untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha itu bukan sesuatu yang diawang-awang. Ya, karena di kita ini sekarang di Indonesia jumlah pengusaha itu hanya 2% dari jumlah penduduk. 2%? Ya, di India, di Cina gitu dah. Mereka udah 12%. Bisa dibayangkan. Kan kita ini sangat kecil. Nah, karena apa? Karena mereka itu berani membuat usaha walaupun itu kecil-kecil, dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, makanya itu tadi, carilah peluang gitu ya. Jadi sudah lulus S1 gitu, pulang ke kampung, kok ada peternak-peternak. Nah, itu kan itu menjadi inisiatif baru untuk memulai untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Dan ini yang akan kita bangun karena pemerintah tidak akan kemudian membantu mereka terus kan, hanya memfasilitasi. Maka kita yang harus kreatif. Nah, memang kita juga harus mendorong pemerintah karena kalau kita lihat di banyak negara, mereka itu juga punya institusi yang jumlahnya banyak untuk mendampingi UKM sehingga mereka terus bisa naik. Di Korea itu ada 30 institusi. Jadi Mbak Dini baru punya ide, dia sudah bisa datang ke institusi A. Saya punya ide nih bikin masker, tapi yang nggak perlu dicuci, yang nggak perlu di ini, tapi dia tetap higienis gitu. Misalnya ini, gimana? Di sini ada tenaga ahlinya dan sebagainya. Setelah itu dibuatkan proposal, dibantu lagi bagaimana membiayainya, bagaimana menjualnya. 33 institusi. Udah terfasilitasi dengan baik itu. Ya, nah, jadi kita juga berharap bahwa nanti di Indonesia itu banyak lembaga-lembaga yang non-government itu juga bisa berkolaborasi untuk membuat mitigasi sehingga ke atas itu tiba-tiba entrepreneur kita menjadi banyak. Jadi tidak NGO bantunya usaha mikro terus. Loh, salah dong kalau mikronya tidak naik kelas, berarti kita juga ada yang keliru. Nah, jadi kita ingin menjadikan UKM itu betul-betul menjadi aset kita, tapi jangan hanya sekedar menjadi tulang punggung. Karena tulang punggung itu ada di belakang, nggak kelihatan, Mbak. Jadi, tapi kita betul-betul kita lihat itu untuk kita empower untuk bisa lebih berdaya saing. Oke, luar biasa sekali Ibu. Dan next topik mungkin kayaknya kiat-kiat menjadi pengusaha yang berkarakteristik kuat seperti apa kali ya. Amin, insya Allah kita ketemu lagi Ibu ya. Ibu terima kasih banyak untuk ngobrolnya hari ini, luar biasa sekali. Banyak banget masukannya, banyak banget inspirasi yang bisa dihadirkan. Mungkin juga teman-teman juga jadi terfikirkan banyak inovasi yang mungkin yuk kalau misalnya sekarang sedang terkendala usahanya, apalagi harus dilakukan biar UMKM-nya bertahan dan mungkin bisa lebih maju lagi. Oke, kalau kayak gitu Ibu, ini ada kenang-kenangan dari People Talk ya Bu. Wow. Ini ada. Nah, kita langsung kasih ke Ibu aja. Ibu kasih Ibu. Pas nih warnanya. Pas ya. Terima kasih sudah hadir di People Talk sekali lagi untuk memberikan masukan yang luar biasa di tema kita kali ini, kemampuan bertahan UMKM di era new normal. Insan muda jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Yang jelas insya Allah nanti kita akan menghadirkan topik-topik lagi yang mungkin bisa menjadi inspirasi lagi untuk insan muda ke depannya seperti apa. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau gitu Dina Nurmeda pamit, Ibu Henry juga pamit. Sampai ketemu lagi di People Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. When it hits you, yes.
Yes, 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 you shall. When it hits you, yeah.